Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sinta Dewi Mahaputri dengan nomor absen 49 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil esai ilmiah saya yang berjudul Ramuan Jamu Temulawak, Curcuma santoriza, dan Daun Beluntas, Lucia indica L sebagai hepatoprotektor dari penggunaan obat tuberkulosis. Sebelum kita masuk ke materi utama, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu tuberkulosis. Tuberkulosis itu sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang berbentuk basil yang tahan asam positif. Penularan dari bakteri ini dapat terjadi melalui droplet atau udara serta lewat percikan dahak saat batuk. Di mana yang kita tahu, pengobatan dari tuberkulosis ini minimal dijalani selama 6 bulan, di mana tahap pertama yaitu atau fase intensif, penderita tuberkulosis diharuskan untuk minum obat sebanyak 4 jenis obat setiap hari. Selanjutnya itu di tahap kedua, penderita tuberkulosis diharuskan untuk meminum obat sebanyak 2 jenis obat setiap harinya. Di mana karena terus mengonsumsi obat setiap hari selama 6 bulan, bisa terjadi gagal fungsi hati, di mana yang kita tahu obat tuberkulosis ini banyak dilakukan penyerapan atau metabolisme di dalam hati. Salah satu obatnya yaitu rifampicin. Adapun prevalensi dari tuberkulosis sendiri yaitu pada tahun 2021 yang dikemukakan oleh WHO, ditemukan yang terdiagnosa penyakit TBC ini sebanyak 10,6 juta jiwa dengan jumlah kematian sekitar 1,6 juta jiwa, di mana Indonesia sendiri berada pada urutan ketiga dengan kasus TBC tertinggi yaitu setelah India dan Cina. Pada tahun 2022 ditemukan sekitar 824.000 kasus dengan jumlah kematian 93.000 jiwa di Indonesia. Adapun gejala yang ditimbulkan penyakit tuberkulosis ini sendiri, yang pertama itu ada nafsu makan. Nafsu makan di sini yaitu nafsu makannya terus menurun yang menyebabkan terjadinya penurunan berat badan, karena sedikitnya asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh juga bisa menyebabkan turunnya imunitas tubuh. Kedua itu sesak nafas, di mana sesak nafas ini terjadi karena terjadinya peradangan pada dinding alveolus, di mana tidak terjadinya dengan normal pertukaran gas yang terjadi di alveolus sehingga menyebabkan sesak nafas. Kedua itu ada demam lama, di mana demam yang terjadi lebih dari 2 minggu yang disertai dengan berkeringat di malam hari. Yang keempat itu ada permasalahan di sistem pencernaan, di mana terjadinya diare yang terus berulang dan juga sulit sembuh ketika juga sudah diobati tetapi juga tidak sembuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi utama, di mana pemanfaatan dan kombinasi dari temulawak dan daun beluntas sebagai hepatoprotektor. Hepatoprotektor ini sendiri merupakan senyawa obat yang dapat memberikan perlindungan kepada organ hati dari kerusakan yang ditimbulkan oleh racun ataupun obat-obatan serta senyawa kimia lainnya. Di mana adapun kandungan yang terdapat di dalam temulawak dan daun beluntas, yang pertama itu kandungan yang terdapat di dalam temulawak antara lain yaitu pertama ada kurkuminoid, B-curcumine, minyak atsiri, G-bisabolene, B-farnesene, R-curcumine, G-curcumine, dan campur, di mana kandungan yang penting dalam hepatoprotektor ini yaitu kurkumin, di mana kurkumin ini merupakan senyawa yang termasuk ke dalam golongan kurkuminoid, di mana yang dapat berguna sebagai pencegahan kerusakan sel hati dan mampu serta dapat menghambat beberapa faktor proinflamasi karena mempunyai efek sebagai antioksidan yang menangkap superoksidan. Nah, senyawa kurkumin inilah yang nanti akan berperan sebagai hepatoprotektor
di dalam kandungan yang terdapat di dalam kandungan temulawak. Selanjutnya itu terdapat kandungan yang terdapat di dalam daun beluntas. Antara lain itu ada alkaloid yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri dan juga antiinflamasi. Selanjutnya itu ada flavonoid yaitu yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi. Yang ketiga itu ada fenolik, di mana yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi juga. Selanjutnya itu ada tanin, yang berperan sebagai antioksidan dan juga antiinflamasi. Selanjutnya itu ada minyak atsiri, yaitu yang memiliki sifat antimikroba dan anti jamur. Dan yang terakhir itu ada saponin yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Sebenarnya masih ada banyak kandungan yang terdapat dalam daun beluntas, namun yang paling utama itu adalah alkaloid, flavonoid, fenolik, tanin, minyak atsiri, dan saponin. Di mana efek atau antioksidan yang dimiliki daun beluntas ini yang dipercayai yang dapat berperan sebagai hepatoprotektor. Selanjutnya itu kita masuk ke cara pembuatan jamu tradisional gabungan antara temulawak dan beluntas. Yang pertama itu yaitu temulawak dan daun beluntas ini harus diiris-iris atau dirajang dengan menggunakan alat perajang untuk menjadi bentuk lempeng. Selanjutnya setelah selesai dirajang, temulawak dan daun beluntas ini akan dikeringkan dengan menggunakan alat pengering. Selanjutnya setelah temulawak dan daun beluntas ini kering, selanjutnya akan dilakukan penghalusan agar nanti temulawak dan daun beluntas ini menjadi serbuk atau bubuk, di mana nanti penghalusannya ini dilakukan secara terpisah. Apabila telah terjadi serbuk ataupun bubuk, nanti temulawak dan beluntas ini akan dicampurkan sesuai dengan perbandingan yang sama antara kedua bahan. Setelah itu akan dikemas dalam bentuk sasetan. Nah, cara pengonsumsian dari jamu temulawak dan beluntas ini yaitu dengan cara diseduh dengan menggunakan air hangat. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari pengkombinasian antara temulawak dan daun beluntas ini yaitu merupakan suatu produk atau ramuan yang dapat menjadi sebuah strategi menarik untuk meningkatkan hepatoprotektif, di mana kita ketahui bahwa temulawak dan beluntas ini juga sudah diketahui memiliki peran sebagai hepatoprotektor. Namun jika digabung antara keduanya itu dapat dipercayai dapat meningkatkan efek dari hepatoprotektifnya karena keduanya ini memiliki potensi untuk melindungi hati dari kerusakan. Namun untuk mendapatkan efek yang diinginkan, ramuan jamu ini harus diminum secara rutin setidaknya sekali setiap hari. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Om Santi, 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 Om. Untuk referensi yang saya gunakan bisa di-scan pada QR code